berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita adakan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Saudara-saudara, tema ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Dan karena itu marilah kita agungkan nama Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang kedua. Hormati namanya dan kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Tuhan memberikan hukum kasih bagi kita semua yang kita ambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, melalui sabda Tuhan ini nyata sekali dosa-dosa kita, bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih ini dengan sepenuhnya. Karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau datang, Yesus, padamu. Berita anugerah diambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Inilah sabda Tuhan melalui hamba-Nya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah berita anugerah dari Tuhan, dan petunjuk hidup baru bisa kita terima dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 yang demikian sabda Tuhan melalui hambanya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita amini berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 450 bait pertama, kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita siapkan hati kita dalam doa syukur, doa syafaat, dan nanti akan menerima firman Tuhan. Kita berdoa, saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia, dan yang menjadi sumber kekuatan kami dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, di tengah keterbatasan kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kehidupan kami, bangsa kami, dan keluarga kami, begitu juga gereja kami. Di tengah keterbatasan dalam kami beribadah di gedung gereja, kami tetap percaya dan yakin Tuhan, Engkau senantiasa mencurahkan berkat, Engkau senantiasa mencurahkan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Pada saat ini, secara khusus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih lagi untuk masyarakat yang ada di Cawas. Di tengah suasana pandemi ini, kami sadari banyak keterbatasan yang bisa kami lakukan, baik dalam hidup keseharian, dalam pekerjaan, bahkan dalam ibadah-ibadah kami. Kami mohon Tuhan ampunilah kami. Begitu juga kami mohon Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, begitu juga kami semua, agar kami dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin, sehingga untuk ke depan nanti bangsa kami, daerah kami, gereja kami dapat bekerja sama untuk menuju pemulihan bangsa dan negara kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Kiranya gereja-gereja Engkau pakai sebagai teladan untuk hidup sehat, hidup disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Begitu juga kami mohon setiap warga jemaat kiranya Engkau mampukan bekerja sama dengan agama-agama lain, dengan kelompok-kelompok lain, supaya melalui kerjasama ini, bangsa dan daerah kami dapat segera keluar
dari bencana COVID-19 ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, terutama untuk saudara-saudara kami yang sakit, ada di rumah sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami mohon berilah pemulihan dan kekuatan. Begitu juga untuk setiap warga jemaat yang pada saat ini kondisi sehat dan terberkati, kami mohon Tuhan Engkau juga senantiasa mengingatkan kami bahwa kami juga bagian dari masyarakat. Karena itu kami juga harus berempati. Tuhan, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami, sehingga dapat menjadi sarana pelayanan yang ada di gereja-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita terima pada saat ini diambil dari salah satu bacaan leksionari, yaitu saya ambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang 21 ayat 28 sampai dengan 32. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Inilah Injil Yesus Kristus. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Salam alaikum. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita seperti tadi disampaikan di awal bertema tentang ibadah yang sejati. Kalau saudara merenungkan, sebenarnya menurut saudara, apa sih ibadah itu? Mungkin jawaban kita akan berbeda-beda. Mungkin ada yang menjawab, wah ibadah itu artinya ya sembahyang di gereja, berdoa, mendengar sabda Tuhan. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa ibadah itu ya sama dengan berdoa. Sudah. Nah, saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kata ibadah sebenarnya di sana diartikan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi yang ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama, ibadah dalam bahasa Ibrani disebut avoda. Avoda itu berarti yang pertama, kalau kita membaca dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat 15, avoda di sana itu berarti mengusahakan. Kalau kita membaca demikian, dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani dituliskan avoda. Nah, jadi itu definisi yang pertama dalam Alkitab. Yang kedua, ibadah juga disebut avoda itu juga bisa kita lihat dalam 1 Tawarik 23 ayat 24. Di sana dikisahkan, yaitu orang Lewi itu memiliki kewajiban-kewajiban untuk melakukan pelayanan. Saya akan baca dalam 1 Tawarik pasal 23 ayat 24. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Ada kata ibadah. Di sana disebut avoda atau dalam bahasa aslinya diterjemahkan pelayanan. Jadi sesuatu pelayanan pekerjaan yang dilakukan di tengah-tengah ibadah di bait Allah. Nah, saudara-saudara, dalam Perjanjian Baru bagaimana? Ibadah itu banyak di sana diterjemahkan. Dalam bahasa Yunani, dalam Perjanjian Baru, ada kata liturgio. Liturgio itu diterjemahkan juga sebagai ibadah. Liturgio apa artinya? Melayani bersama, seperti beberapa minggu lalu saya sampaikan. Lalu juga bisa kita lihat bahwa ibadah itu dituliskan dalam bahasa Yunani kadangkala memakai kata sepomai, artinya menyembah. Bisa juga dalam bahasa Yunani dituliskan latriso atau latris, yang artinya pelayanan. Bahkan ada juga yang disebut sebagai proskuneo. Sebenarnya artinya agak lucu kalau menurut saya proskuneo ini. Pros itu dekat, kunon atau kuon, kuneo yang kemudian dari kata kuon itu sebenarnya anjing. Kalau begitu dekat anjing, tidak. Anjing ini di sini digambarkan sebagai kesetiaannya. Jadi orang dekat dengan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi proskuneo itu orang yang setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari berbagai macam istilah, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ternyata kalau kita ringkas, ibadah di sana artinya tidak jauh dari KBBI tadi, yaitu sebuah perbuatan atau kegiatan atau pelayanan yang bertujuan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu kegiatan yang di sana ditujukan untuk melakukan kehendak Allah, itulah ibadah. Jadi ibadah tidak hanya ke gereja berdoa mendengar firman, itu belum ibadah seutuhnya, itu hanya bagian saja. Nah, ibadah yang seutuhnya itu justru ketika kita bisa melakukan apa yang telah kita terima dari Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi sudah jelas, jadi ibadah itu berarti suatu kegiatan atau perbuatan
yang dilakukan seseorang untuk menyembah Tuhan, dan itu dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi tidak hanya, saya garis bawahi, tidak hanya ibadah di gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu sama seperti kalau kita membaca kaitannya dengan bacaan kita tadi. Dalam bacaan kita tadi ada perumpamaan tentang dua orang anak. Ada seseorang yang memang mempunyai kebun anggur, lalu kemudian dia punya dua anak. Anak yang pertama, di sana dikatakan dalam ayat 28-29, seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Anak ini mendengar apa yang diperintahkan orang tuanya, tetapi tidak melakukan. Lalu di sana anak yang kedua juga ditanya hal yang sama, ayat 30. Lalu orang itu pergi ke anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Artinya dia mendengarkan orang tuanya, tetapi dia tidak mau, spontanitasnya tidak mau. Namun, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Artinya ia melakukan apa yang menjadi perintah dari orang tuanya itu. Muncul pertanyaan. Tuhan Yesus bertanya, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Artinya yang melakukan, yang mau bekerja itu. Saudara-saudara, kaitannya dengan ibadah berarti di sini lebih jelas lagi bahwa ibadah adalah yang mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu sesuai dengan surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak menjaga perkataannya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, saya ulangi, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni, di sana dikatakan demikian, tidak bercacat, murni, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati, menurut kata-kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Itu justru ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Dalam kitab Yakobus ini, surat Yakobus ini bukan berarti nek begitu ibadah gak penting. Tidak, bukan seperti itu. Ibadah di gereja, mendengarkan, memuji nama Tuhan, berdoa, itu penting, tapi tidak cukup hanya di situ. Kita harus melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Begitu juga dalam suasana COVID semacam ini. Walaupun ibadah kita terbatas, hanya melalui media televisi, atau mungkin ada di antara kita yang mendengar radio, bahkan sekarang melalui rekaman ibadah ini. Ini juga bagian dari ibadah kita seperti di gereja. Namun ibadah yang sejati adalah setelah kita melakukan doa dan memuji pada saat ini. Ketika kita pulang ke rumah kita, ketika kita berkegiatan di rumah kita, ketika kita bekerja ke pasar atau ke tempat umum atau ke rumah saudara-saudara kita. Dan di situ ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan yang baik, kita menerapkan apa yang kita peroleh melalui pengajaran pada saat itu. Saat menerapkan itulah kita sudah mewujudkan ibadah yang sejati. Kiranya Tuhan memampukan kita di tengah keterbatasan yang ada ini. Kita percaya Roh Kudus pasti senantiasa menuntun kita semua. Amin. Assalamualaikum.
Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama masuk dalam doa, saya akan antarkan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sekali lagi telah mengingatkan kami, pentingnya kami untuk melakukan setiap sabdamu yang telah kami terima. Kami mohon Tuhan, selalu ingatkanlah kami untuk melakukannya. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami dalam kegiatan dan pekerjaan kami hari lepas hari. Kami mohon, pimpinlah kami juga. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anak. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru dunia, marilah kita mengakui pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini hingga selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.
kembali. Kasih Kristus menyertai. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.